nggak bisa ngelihat apa-apa. Saya mengenali orang lewat suara, karena mata kanannya juga cuma sedikit aja. Pertama-tama nggak bisa ngelihat aja, saya sering kesiram air panas. Kadang-kadang ada kopi depan saya nggak kelihatan, jadi gelas itu hancur udah lebih dari 1 lusin kali. Kalau gelas ada isinya kayak gini, saya masih bisa lihat. Kalau gelas kosong, kalau kemarin-kemarin saya biasa hidup sendiri. Ini pun saya tidur di warung. Saya bilang kalau tempat tidur saya bukan spring bed, apa teh spring wood, saya bilang. Orang bangun tidur badan nyaman enak, kalau saya bangun tidur badan sakit semua. Saya bilang orang itu kayu keras, saya bilang kayak gitu. Nggak bersih tuh nggak nyampe 50.000, walaupun sekarang agak rame tapi nggak nyampe bersih 50.000. Yang 20.000 buat beli kopi buat besok, yang 10.000 cuman dapat, dulu kan cuma 2.500 ya pisangnya yang matang itu, sekarang udah 6.000. Jadi saya sisihin buat modal besok, yang 10.000 saya beli pisang, saya nyari untuk biar mereka kenyang, saya nyari dulu. Ini pisang kastroli sama kayak ini. Kalau ini pisang nangka. Ini pisang orang sini menyebutnya pisang Medan. Ini kalau dibikin pisang goreng enak banget nih. Ini pisang sini menyebutnya pisang kapas. Karena dalamnya putih, digoreng selama apapun tetap aja warnanya putih, kecuali kalau kegosongan. Sekarang ini ya paling batas maksimal itu 4 kilo. Untuk kembalikan mereka juga ke habitat alami, karena saya sadar saat ini juga nggak ada regenerasi. Seandainya saya udah nggak mampu jalan ke sana, seandainya mereka masih bergerak, menggantungkan diri untuk tetap menerima makanan dari yang saya berikan, kan kasihan mereka kalau suatu saat saya udah nggak mampu jalan ke sana. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan mereka juga, saya berharap saya secepatnya mereka kembali alami seperti dulu lah. Hutannya udah masuk dekat berkekampungan. Ini luasnya menurut keterangan itu 10 hektar. Yang koloni di sini dengan jumlah habitat owa Jawa yang ada 5 ekor. Abah emak, Tina, Naruto, dan Sakura. Ke arah sana itu ada hutan pinus sambungan dari sini juga sih. Sekarang ada satu keluarga kecil, terdiri dari Wiki, istri dan anaknya. Itu nggak dikasih nama. Naruto, Naruto, Sakura, Tina. Biasanya kalau yang dipanggil suka nyaut itu Naruto. Kalau Uto, apalagi kalau misalnya ada di sini, Uto, kalau tapi kan seringan ngambek, ntar pergi dia. Itu yang lucunya. Ini udah kematangan. Kalau Tina ya itu nggak mau, padahal dia masih putih. Saya keluar masuk hutan sendiri waktu itu. Saya kemarin-kemarin tuh dulu nggak, kalau kesini bawa makanan cuma sedikit atau kalau nggak bawa makanan nggak berani. Soalnya mereka turun ngejar-ngejar sampai ada gelantungan di pohon. Ini gantung tangannya ini. Ya gimana nggak nangis? Saya nangis kalau lihat mereka lapar ketemu saya dan saya nggak bisa kasih mereka makan, itu benar-benar sedih gitu. Makanan asli mereka ulat untuk bahan protein tubuh mereka, pucuk-pucuk dedaunan, sama buah-buah yang buah pohon kayak pohon kiara, pohon sempur, itu kan ada buahnya. Tapi itu kan musiman. Dulu mah 1 bulan karena 3 kali kasih makan itu 1 jutaan. Dikasih sama UPK itu 500.000. Untuk transportnya aja hampir 600 ribuan ya. Karena saya bilang kalau saya pikul sendiri, penglihatan saya makin jelek.
Kalau saya tiduran, mereka turun semua. Yang ada lari-lari kejar-kejaran, ada yang ngejar ayam, ngejar kucing. Terus ada yang lain duduk-duduk nyender di punggung saya gitu. Wiki sering nyender aja di punggung gitu kalau Wiki. Wiki lebih manja dari Jojo. Jadi saya lebih sering curhat sama Owa Jawa. Saya bilang, "Bah, Mak, hari ini kan kamu makan gak kenyang," saya bilang gitu. Tapi saya ngomong pakai bahasa Sunda. "Doain teteh ya, besok teteh ada rezeki yang banyak, jadi beli pisangnya banyak. Jadi kalau Jojo makan itu sampai puas, sampai kenyang." Uniknya mereka juga, mereka tidak menikah dengan keluarga sendiri, masuk masa kawin cari jodoh di luar. Terus di saat mereka harus keluar dari koloni itu, mereka masih belum keluar, itu mereka juga takut sama orang tuanya. Kalau misalnya saya ngasih makan mereka lewat tangan. Kalau emak nggak lepasin anaknya yang paling kecil, pasti gendong, sambil gendong. Ngambil, langsung loncat ke tempat jauh. Begitupun juga Abah. Tapi Tina sama Naruto, saya bedain, mereka ngambil pelan-pelan. Terus kadang-kadang makan ya deket saya aja makan gitu. Nggak ngambil langsung lari, nggak. Naruto sama Tina. Cuman sekarang bisa dibedakannya kalau postur tubuh Naruto, walaupun adanya Tina, adiknya dari Tina, kan Tina paling gede sekarang posisinya. Tubuh si Naruto lebih gede. Dan saat mereka mengambil pun sama. Kadang-kadang kalau misalnya duduk, ya mereka mendekat. Yang dua ini. Kelihatan media. Iya, kira media. Media mana? Mereka senang bercermin. Makanya kalau mau bercermin ada yang menghalangi, pasti itu dirusak. Misalnya genting si Anu tuh sekian, dipecahin sama Abah, itu yang suka ngerusak gunting itu Abah. Abah, udah besoknya saya ganti. Pribadi. Yuk. Dulu zaman saya masih SD, ada banyak tetangga saya yang memelihara owa Jawa. Gimana cara nangkap mereka? Ibunya ditembak dulu, ibunya mati, anaknya diambil. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Di jam 6 saya baru mau masak air. Terus tiba-tiba Pak Camat berhenti motornya. Ten gitu. Apa Pak Camat, saya bilang gitu. Itu telepon PLN, kenapa? Oh kasih tuh. Oh yang mana? Oh ini dia bilang gitu. Terus mana? Saya bilang gitu. Dia tuh udah lagi di atas tumpukan bambu-bambu yang bekas bangunan rumah itu kan ditumpuk. Terus saya usap kepalanya basah gitu. Terus dia nengok ke muka saya kan dekat gini. Tapi dia nggak mukul atau apa gitu. Kata Ustadz, teh mata itu berair, matanya katanya nangis terus dari tadi, kata yang anaknya punya rumah itu. Saya bilang sedih banget gitu, jauh gitu, Jojo gitu, saya bilang gitu. Yang satunya tuh megang itu keras banget ya, megang bambu itu. Terus saya bilang, Jojo kenapa gitu? Itu yang orang tua sama saudaranya teriak, kayak apa, suara serinu yang bersaut-sautan, dan keras banget itu suaranya. Jojo tetap nangis di bawah situ. Ya, sampai makan dulu, udah makan nangis lagi, mungkin sakit ini pecah. Saya tutup pakai selimut, saya angkat. Nah orang tuanya di atas ngeliatin kan, misalnya sini kejadian situ di bawah ya. Orang tuanya di atas kan otomatis jelas banget kelihatan kan kalau anaknya digendong. Saya belai-belai, Jojo, hampura teteh gitu. Pasti kita nggak bakalan ketemu lagi, saya bilang. Itunya air matanya dari sini saya naik ojek sampai ke sana itu nggak berhenti mengalir. Cuman yang saya tahu kan ini kan deket ya. Saya kalau jaraknya segini masih bisa melihat mukanya Jojo yang saat saya gendong tidak pernah memalingkan mukanya ke arah lain sampai ketemu sama Inge. Air matanya berurai terus. Itu kan hari Selasa, hari Kamisnya dapat SMS dari Inge, I'm really sorry we cannot save him. He died when he sleep. Nangis ya waktu itu. Itu benar-benar ya, dari itu 2018, dari 4 tahun saya ngurus dia, September dia harus ya kejadian itu terjadi dan gak ketemu lagi. Kalau untuk lahan, jika makanan mencukupi, saya yakin mereka nggak keluar. Mimpi saya pingin punya lahan konservasi.
Saya ingin hutan di ini maksudnya sekarang kan yang saya tahu tanaman-tanaman yang ditanam di hutan itu hutan produksi. Dan yang namanya hutan produksi itu kan berjangka. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun tebang habis, ganti lagi. Untuk menunggu sampai itu tinggi itu berapa tahun? Saya masih di sini. Kalau itu jauh itu... Dan harapan saya besok atau lusa saya bisa ketemu orang penting minimal di provinsi ini, kalau nggak presiden. Entah akan terwujud atau entah tidak akan pernah terwujud sampai saya mati, nggak tahu. Kalau sekarang tidak dimulai, mungkin 10 tahun mendatang udah nggak ada lagi yang namanya owa Jawa di negeri kita. Ini sampai saat ini hanya 2.500 ekor owa Jawa yang ada di negeri kita. Sekarang nilam WA, ini kayaknya makannya di atas masih banyak ya, belum dimakan. Nilam itu. Nilam. Soalnya antara tuh rumah Hibah sama tempat seniman, mereka kalau bermain di sana. Ini. Itu telepon saya. Assalamualaikum. Sehat, Neng? Masih sakit kan, Ini lama bosan kan berbulan-bulan sakit. Ada yang ngelengok, mana karek naros kan. Tapi saya ini kemana? Hari Saroba makan apa? Ayeuna. Asa dia ayeuna di Mumarap. Kalau dulu kan biasanya kalau saya mau kasih mereka makan dan ingin bertemu mereka langsung itu saya biasanya panggil nama mereka, 2 kali panggilan mereka sudah datang mendekat. Ya walaupun kita coba panggil mereka cuma nengok atau cuma nyahut tanpa mau mendekat. Itu udah ada kemajuan yang menurut saya sih luar biasa ya. Tapi mereka udah ada kemajuan, sudah tidak lagi sejinak dulu. Mereka sudah tidak lagi menginjakan kaki mereka ke rumah-rumah orang yang biasa mereka ngasih makan. Ini sudah berhasil karena sekarang udah sulit kita untuk bisa bertemu mereka. Kalau bukan keberuntungan di pihak kita ya sepertinya sulit. Kita kan memang ketemu mereka, cuman mereka nggak berani mendekat seperti dulu. Harapan saya seperti udah kembali ke alam, ke habitat mereka, dan mereka hanya bermain di hutan tanpa. Dan harapan saya juga bahwa mereka sudah tidak membutuhkan lagi makanan yang saya berikan. Selain kita menanam pisang dan pepaya dan buah-buah lain, saya berharap sih bisa menanam pohon yang buahnya bisa dikonsumsi owa Jawa, tapi akarnya bisa menyimpan kandungan air yang tinggi untuk kebutuhan masyarakat sekitar sini juga. Jadi kalau mereka juga bisa ikut menjaga kelestarian alamnya juga satwa yang ada di sini. Owa Jawa itu primata langka Indonesia yang bukan cuma dilindungi undang-undang Indonesia tapi juga oleh dunia, dan mereka diambang kepunahan. Saya lahir besar di sini, dan ya notabene mereka itu milik saya, milik warga Lengkong, milik Indonesia.